Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertine Angeliani Trivita. Saya dari kelas 12D. Di sini, saya akan mewawancarai bapak saya mengenai silsilah keluarga. Nah, sekarang saya sedang bersama bapak saya, Bapak Mius. Selamat malam, Bapak. Selamat. Nah, untuk mempersingkat waktunya, Oke. saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama itu, siapa leluhur tertua yang masih diingat dalam keluarga kira-kira? Iya, leluhur tertua dari suku kita adalah Bapak Dewa. Dia seorang pengembara yang datang dari Boleng. Boleng itu sebuah tempat di Terang. Iya. Ya, keluarga-keluarga besar mereka itu namanya suku Jepang. Suku Jepang itu ada sebuah kayu berwarna merah kalau dimasak. Iya. Istilah haju Jepang. Iya. Gitu. Jadi Bapak Dewa ini dia mengembara dari gunung ke gunung sehingga tempat dia singgah selalu sebut Bolo Jepang. Ya, jadi Bapak Dewa ini mengawini nenek moyangnya orang Weol yang ada di Cancar. Begitu. Jadi Bapak Dewa ini punya 3 keturunan saat itu. Satunya tinggal di Cancar Beo dan mereka berkembang, dan ada perselisihan antara keluarga sehingga nenek kita yang anak dari Bapak Dewa ini, yaitu Nenek Mendang, yang sekarang sudah menjadi nama saya, Bartolemius Lanci Mendang. Iya. Gitu. Akhirnya hanya karena masalah keluarga, ingat zaman dulu tuh kan tukar menukar istri. Jadi karena kecemburuan, jadi kakak bilang, kasih kamu saja istri saya ini. Begitu. Akhirnya hiduplah nenek Rembang dan dengan nenek Tanggar bicara dan berkembang. Dari nenek Tanggar inilah keturunan kita berkembang bicara. Anak pertama dari nenek Tanggar ini namanya Agar. Iya. Anak kedua namanya Lagar. Anak ketiga namanya Gal. Anak keempat namanya Gabriel Alex Sempang. Anak keempatnya Gabriel Nagung, begitu. Jadi dari keturunan bapak ini berasal dari nenek Tanggar yang punya anak Bapak Gabriel Jaga dengan nenek Tanggar itu sudah 5 anak tadi. Iya. Jadi keturunan Bapak Gabriel Jaga ini dari keturunan Bapak Lagar. Iya. Putra kedua dari Bapak Tanggar tadi itu. Anak dari Bapak Tanggar namanya Kanisius Johana dengan Bapak Gabriel Jaga. Dan bapak saya itu adalah Gabriel Jaga. Jadi suku kita suku Jepang. Jadi setiap suku itu ada istilah ireng. Iya. Ireng artinya sesuatu yang tidak boleh dilangkahi. Iya. Karena menurut nenek moyang datang dari jumpaan dari Bugis dulu, nenek Dewa ini dia dibantu oleh kayu giro, sampan giro. Jadi dia sudah bersumpah saat itu, sampai turunan saya tidak akan membakar atau menggunakan daun giro. Begitu. Apabila ada keturunan saya menggunakan daun giro, maka ada sanksinya secara adat. Ada sanksi secara banyak hal yang ditemukan gitu. Itu keturunan kita. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, tadi saya menarik tentang nama suku kita itu suku Jepang. Mungkin ada arti dari nama suku Jepang itu bagaimana? Suku Jepang itu kayak kita orang Jepang itu kan Jepang seperti ayam kah? Iya. Ada ayam Jepang. Iya. Jepang bulu 3. Jadi kelihatannya suku Jepang itu sekarang dijuluki seperti seekor ayam Jepang yang bulu merah, yang berbulu 3, Jepang bulu telu. Jepang itu ada putihnya, ada merahnya, ada hitamnya, begitu. Tapi yang sesungguhnya suku Jepang itu berasal dari nama sebuah kayu haju Jepang.
Oh, hanya Begitu. Jepang. Terus untuk tadi itu banyak sekali yang saya sudah ketahui dari Bapak tentang silsilah keluarganya kita. Terus ada istilah dari Ireng tadi itu ya, Iya. Ireng. Nah, begitu banyak sekali ya yang saya dapati. Nah, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup kita itu, mungkin ada pesan atau nilai dari leluhur yang masih dipegang itu sampai sekarang. Iya. Yang paling pertama, tradisi yang diwariskan itu adalah kekeluargaan, hukum kekerabatan. Dalam istilah nenek moyang itu mereka sering katakan, maksudnya hidup bergotong royong. Muku capuu deka boleh juru, teuca ambo deka boleh laku. Artinya seirama dan sejalan dari satu rumpun keluarga itu. Tidak boleh ada yang muka belakang. Jadi karya-karya yang mereka wariskan adalah hidup gotong royong. Begitu. Nah, terus hidup gotong royong itu ada istilah mengerainya. Itu. Jadi cama-cama, lonto cama-cama, berat ringan kita pikul bersama. Itu artinya istilah menggerainya itu punya segala sesuatu itu dikerjakan bersama. Karena ada kata-kata yang begini dari orang Tadoro, dengan cempola hanang kue betong cetede. Maksudnya bambu yang panjang itu tidak bisa dipikul sendiri, harus bersama begitu. Berarti inti dari pesannya itu usia sama-sama, lonto sama-sama. Hidup gotong royong, saling menolong. Iya. Oh iya. Terima kasih Bapak Mius telah membagi ceritanya kepada saya sehingga saya bisa mengetahui silsilah keluarga. Terus ada tadi istilah ireng dalam keluarga, terus pesan dari nenek moyangnya kita, terus asal usul nenek moyangnya kita itu dari mana. Jadi ireng itu adalah sumpah yang turun temurun, yang tidak boleh dilangkahi oleh garis keturunannya dia. Gitu. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ya, terima kasih juga anakku. Baik teman-teman, itulah hasil wawancara saya. Dan banyak sekali hal-hal yang dapat saya tangkap dan saya ambil dari hasil wawancara saya pada hari ini. Sekian dari saya Nani Trivita. Terima kasih.